keinginan dan banyak kebutuhan. Sepotong roti, alun tentu habis. Kalau mau ada 60 keinginan berlebih. Apalagi yang dijadikan oleh manusia sebagai ilah itu adalah tahta. Apapun dilakukan orang untuk mencari kedudukan bisa dijadikan sebagai ilah. Inilah realitas manusia. Sadar apa tidak, itu bisa terjadi pada diri kita masing-masing. Ini yang mau kita runtuhkan, mau kita bersihkan, mau kita berjernihkan, sehingga betul-betul di dalam diri kita tertanam la ilaha illallah itu sebagaimana yang dibangun oleh Rasulullah kepada para sahabat as-sabiqunal awwalun. Masya Allah. Mereka jumlahnya tidak sampai 100, tapi mampu menghadirkan sebuah bangunan kehidupan masyarakat yang kemudian bisa mengalahkan dua negara adidaya pada saat itu, Persia dan Romawi. Sampai akhirnya bangunan keimanan tadi sampai kawak di Minangkabau. Buah dari keimanannya para sahabat, buah dari keimanan yang melahirkan perjuangan, melahirkan pengorbanan. Ini kalimat yang kita baca tadi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita fokuskan yang pertama dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu. Tadi kita baca 2 kali, total selama sehari semalam 5 kali sholat, 9 kali. Di luar yang sunat-sunat. Ditambah dengan zikir awak, la ilaha illallah seterusnya. Kita dalami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Asyhadu. Apa itu asyhadu? Asyhadu bahasa awaknya saya bersyahadat, kan gitu. Apa arti saya bersyahadat itu? 3 sebenarnya dalam bahasa Arab. Ketika seseorang mengatakan asyhadu, 3 di dalamnya termuat. 1 pernyataan, i'lan bahasa Arabnya. Yang kedua janji. Jadi asyhadu bisa diterjemahkan saya berjanji. Atau yang pertama tadi saya menyatakan. Yang ketiga asyhadu juga bermakna sumpah, al-qasmu. Jadi 3 sekaligus yang termuat di dalam kata asyhadu. Menyatakan, kalau bahasa apanya proklamasi gitu. Yang kedua janji, yang ketiga sumpah. Itu makna dari asyhadu dari sisi bahasa. Sekarang kita masuk dari sisi bentuknya lagi. Bentuk kata dalam bahasa Arab itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari namanya. Kalau fi'il madhi telah terjadi dia. Kami telah makan, berarti lah selesai makan. Itu namanya fi'il madhi. Tapi kalau kami sedang makan namanya fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu 2 maknanya. 1 sedang, yang kedua akan. Jadi kalau menyatakan sedang atau akan, maka bentuk kata kerjanya dalam bahasa Arab adalah fi'il mudhari. Asyhadu itu adalah fi'il mudhari. Berarti pernyataan kita, janji kita, sekaligus sumpah kepada Allah itu pada detik ini sekaligus pada waktu-waktu berikutnya. Itu makna dari asyhadu. Bahwa kita berjanji kepada Allah, kita bersumpah kepada Allah bahwa la ilaha illallah. Lalu kemudian janji kita yang kedua, sumpah kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sepanjang waktu kita, di semua tempat di mana kita berada. Pertanyaannya, apakah itu sudah kita penuhi janji kita itu, sumpah kita itu, atau baru sebatas lisan kita? Sementara hati kita, pikiran kita, amal kita belum sejalan dengan apa yang kita ucapkan tadi. Ini yang mau kita perbaiki, ini yang mau kita bersihkan, yang mau kita jernihkan, sehingga debu-debunya itu berhasil kita bersihkan, dia menjadi kokoh kembali. Sehingga konsekuensinya tadi dia akan terus berlangsung sepanjang waktu kita. Itu yang benar. Jadi tidak hanya ketika kita berada di masjid musola saja, tidak hanya ketika para jamaah haji sedang melakukan manasik haji. Mau dia di tanah suci, mau di tanah Mina, maka berlaku bagi dia la ilaha illallah. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita pasing ke. Ya, agak kancang agak tujuh. Nah, mari kita dalami kalimat asyhadu tadi. Nah, ini dia.
La ilaha illallah. Ini guys, yang kita baca tadi. Asyhadu, aku berjanji, aku menyatakan, aku bersumpah. Apa sumpah wa? La. La itu dalam bahasa Arab artinya al-munfi, menafikan, menidakkan, tidak ada. La. Ilaha tadi yang kita cintai, yang kita patuhi, yang kita sembah, yang akan selalu kita ingat, yang kita rindukan, itu namanya ilah. Dilanjutkan lagi kalimat berikutnya, illa. Illa dalam bahasa Arab namanya adalah harful istisna, huruf yang mengecualikan. Tidak ada yang akan kami rindukan, mau hawa nafsu kami, mau harta, mau tahta, mau manusia, illa, kecuali kalau bahasa awam. Jadi huruf illa itu fungsinya adalah al-musbit namanya. Jenis hurufnya huruf istisna, mengecualikan. Fungsinya musbit, menetapkan. Ya, kalau la tadi huruf yang menidakkan. Ya. Lalu berpasangan dengan huruf yang menetapkan, sehingga di dalamnya hanya satu kesimpulan, yakni Allahu. Jadi tidak ada ilah, tidak ada yang layak disembah, tidak ada layak diikuti, dirindukan, dipatuhi, illa kecuali Allahu. Itu yang sebenarnya kita nyatakan, itu yang sebenarnya kita janjikan, yang kita sumpahkan dalam setiap sholat kita 5 kali sehari semalam. Pertanyaannya, apakah itu sudah tertanam kokoh dalam diri kita? Kok kenapa begitu mudahnya hari ini maksiat itu terjadi? Kok begitu mudahnya persoalan demi persoalan terjadi lantaran kita jauh dari Allah? Mau di rumah, mau di pasar, mau di tengah masyarakat, mau di istana. Ini kan masalah semuanya yang kita lihat. Kenapa semua itu terjadi? Karena bangunan kalimat la ilaha illallah belum tertancap secara kokoh di dalam diri setiap individu yang tadi mengaku mukmin. Maka pertanyaan berikutnya, apa kesimpulan? Nah, kita langsung sampai kepada kesimpulan dari makna la ilaha illallah itu Bapak Ibu. Maka Imam Muhammad Ismail atau Imam Taqiyuddin Nabhani dalam kitab Al-Fikrul Islami memberikan kesimpulan yang sangat padat di sini. Apa itu? Makna la ilaha illallah huwa la ma'buda illallah. Itu kesimpulannya. Apa itu? Bahwa kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan tadi sebagai pernyataan, sebagai janji, sebagai sumpah, maknanya la ma'buda, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak dipatuhi, tidak ada yang berhak dirindukan, tidak ada yang berhak dicintai kecuali hanya Allah. Di sepanjang waktu kita, tidak hanya pada saat kita tadi rukuk sujud, tidak saja pada saat kita di masjid, di musola, tapi berlaku la ma'buda illallah, tidak ada yang kita sembah kecuali hanya Allah ketika di rumah. Maka kalau itu yang terjadi, maka rumah tangganya akan lahirlah bangunan sakinah, mawaddah, warahmah. Suami membangun rumah tangganya sebagai suami dengan fondasi la ilaha illallah. Dia tahu hak dan kewajibannya. Istri juga begitu. Dia membersihkan diri sebagai istri dengan fondasi akar la ilaha illallah. Hak dan kewajibannya dijalankan semata-mata karena memenuhi kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar menyenangkan suami, bukan sekedar hanya untuk menarik perhatian manusia. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika rakyat dengan pemimpin membangun kehidupan mereka dengan fondasi la ilaha illallah, maka rakyat akan mencintai pemimpinnya, pemimpin akan mengurus rakyatnya dengan benar, sehingga bangunan masyarakatnya sebagaimana janji dari Allah, baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negeri yang baik dan Allah ampuni. Individu juga begitu. Ketika dalam diri dia bangunannya la ilaha illallah, maka lahirlah sosok yang begitu kuat, kokoh.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa wujud dari asyhadu tadi? Pernyataan, janji, sumpah. Untuk apa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang konsekuensi keimanan itu lahir dari amalnya nanti. Bagaimana caranya? Pertama, dibenarkan dalam hati. Bagaimana proses membenarkannya itu? Dengan proses berpikir yang mustanir, yang kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi ketika kita melihat roti, ini kan dari tepung, ya. Jadi sebagai seorang yang berpikir mustanir, untuk sampai dia kepada ada Allah di sini, maka dia tidak hanya melihat roti sebagai sesuatu yang bisa dimakan saja. Kalau melihat roti sebagai sesuatu yang bisa dimakan, kita seperti hewan saja. Kalau hewan, kambing, maaf sapi, melihat rumput, ini bisa dimakan, dia makan. Tidak peduli dia rumput ini ditanam di mana, punya siapa, nggak peduli. Tapi kalau seorang yang beriman, maka ketika dia melihat roti, dia akan mendalami bahwa roti ini terbuat dari tepung. Tepungnya misalnya tepung tapioka dari ubi. Pertanyaannya, ubi itu ada sendiri kan? Tidak. Ubi itu tumbuh dari tanah. Pertanyaannya, di tanah yang sama tidak hanya ubi yang tumbuh, ada tanaman yang lain. Ada cabai, ada jeruk, ada jagung. Kok tanahnya sama, unsur haranya sama, tapi nan tumbuh kok beda-beda? Siapa nama karajo risiko? Apakah petani? Petani nanam sih. Apalagi cuma ubi kayu, dilempar tongkat tumbuh ubi kan itu. Kecil orang awak. Kok bisa tumbuh saja? Siapa ini yang berbuat? Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un? Itu pertanyaan Allah di Quran surat. Ya, pertanyaan Allah, apakah kalian yang menanamnya atau kami yang menumbuhkannya? Kecil Allah. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kaliankah yang menanamnya, menumbuhkannya, menjadikan yang berbuah, atau kami yang menanamnya, menumbuhnya, menjadikan buah? Maka ketika seorang muslim tadi berpikir sampai kepada kesimpulan yang tuntas tadi, di sanalah dia akan sampai kepada huwallahu, dialah Allah, huwal khaliq, dialah Allah yang menciptakan, huwal awwalu, dialah yang awalinya, huwal akhiru, dialah Allah yang paling akhir. Itulah yang dimaksud dari membenarkan di dalam hati dan pikiran tadi. Ini yang harus dilatih, ini yang harus dilakukan. Caranya tentu tidak bisa sendiri. Inilah letak pentingnya kita ngaji. Karena ngaji inilah proses menanamkan pemahaman itu berjalan, berlangsung. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu menjadikan para sahabatnya itu dibina dalam proses yang namanya taskif, bukan taklim. Kalau taklim siarah, paham tidak peduli. Tapi kalau taskif, pembinaan, dicek paham atau tidak. Setelah paham, berpengaruh kepada perilaku apa tidak. Itu yang namanya pembinaan. Proses itulah yang harus kita hidupkan kembali, menjadikan proses pembinaan untuk menanamkan pemahaman yang benar. Lalu kemudian dinyatakan dia di lisan. Itulah kemudian kita didorong untuk menyampaikan atau mewiridkan kalimat-kalimat zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Untuk apa? Menghadirkan Allah di dalam diri kita secara lisan. Perbanyak zikir itu, terutama di waktu sahur dengan istighfarnya. Lalu berikutnya, setelah paham tertanam di dalam benak kita, di dalam hati kita, lalu kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Maka selalulah kita latih perbuatan kita, baik itu di rumah, di luar rumah, di masjid, di luar masjid. Itu semuanya harus berjalan sesuai dengan pondasi la ilaha illallah. Itu kuncinya. Bahwa ketika kita sholat tadi, kenapa kita sholat asar? Karena perintah Allah. Kenapa kita ngaji ini? Karena perintah Allah. Kenapa masjid memfasilitasi ngurus kegiatan ini? Karena perintah Allah. Kenapa disediakan snack ini? Karena perintah Allah. Ketika itu sudah hadir dalam diri kita, maka itulah yang akan membuat dia menjadi kokoh, terus menancap dia. Di atas akar yang kuat tadi akan lahirlah bangunan yang kokoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu 3 menit Allah mengingatkan kepada kita, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Ya. Jadi siapa yang mencari agama selain dari Islam,
falayyuqbala minhu, sekali-kali tidak akan pernah diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi ayat ini Bapak Ibu bukan ditujukan kepada orang kafir. Kalau orang kafir sudah selesai, khalidina fiha, mereka akan kekal di neraka. Ayat ini ditujukan kepada kita ini. Meskipun bunyi ayatnya seolah-olah untuk orang kafir, siapa saja yang mencari agama selain Islam. Apa maknanya? Mari kita lihat di dalam tafsirnya. Ini mohon maaf, tidak sempat diterjemahkan, langsung kita terjemahkan di sini. Apa makna kalimat dari wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal min? Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan, man salaka tariqan siwa ma syara'allahu fala yuqbal min. Siapa yang menempuh jalan selain dari apa yang telah Allah syariatkan. Dia mengaku beriman tadi, dia melafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi dalam kehidupannya, mau di rumah, di luar rumah, mau di pasar, mau di kantor, kehidupannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Maka falai yuqbal min, tidak akan diterima amal itu. Karena fondasinya bukan berangkat dari apa yang telah disyariatkan. Ini evaluasi kita. Karena ujung dari seluruh kehidupan kita ini adalah bagaimana kita sampai kepada bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah nanti kita dalami di dalam diskusi. Kita persilakan kepada Bapak Ibu semuanya sambil mencicipi juga yang ada di hadapannya.